Shalom, selamat pagi para sahabat Renungan Harian Toraya edisi 3 Februari 2024 dan jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Tuhan dan satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, pagi ini kami tunduk di hadirat-Mu, menaikkan puji syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Khususnya pagi ini, kami boleh bangun kembali dari tidur kami dengan tubuh yang sehat. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan-Nya yang terus kami alami. Pagi ini, kami akan mendengar sebagian kecil dari firman Tuhan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Urapi kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami dan menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah karena kami umat-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini mengikuti Renungan Harian Toraya tanggal 3 Februari tahun 2024. Terambil dari Yesaya 46 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Pembacaan kita diberi judul Dewa Babel tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dewa Babel sudah ditundukkan, Dewa Nebo direbahkan. Patung-patungnya diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak telah menjadi muatan sebagai beban pada binatang yang lelah. Mereka direbahkan dan ditundukkan sekaligus. Mereka tidak dapat menyelamatkan bebannya itu, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tersisa dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kupikul sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Dengan siapakah kamu hendak menyamakan dan menyetarakan aku, serta membandingkan aku sehingga kami sama? Orang menghamburkan emas dari kantongnya dan menimbang perak dengan neraca. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat ilah dari bahan itu, lalu menyembahnya dan sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Ia tetap berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai para pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Akulah yang memberitahukan dari awal mulanya hal-hal yang terakhir. Dan dari zaman purbakala
apa yang belum terlaksana, yang berkata, rencanaku akan terwujud dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Akulah yang memanggil burung pemangsa dari timur, dan orang yang melaksanakan rencanaku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak mewujudkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari keadilan. Keadilanku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan keselamatan di Sion dan kemuliaanku kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari ayatnya yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Aku menggendong kamu. Dalam bahasa Toraja biasanya diterjemahkan menjadi ku kepakko, atau bisa juga ku kolongko, dan biasa juga ku sompoko. Itu semua berarti aku menggendong kamu. Bacaan ini ditujukan bagi Israel Selatan yang sedang berada dalam pembuangan Babel. Pergumulan iman mereka pada saat itu ialah mempertanyakan mengenai kebenaran mereka sebagai umat Tuhan. Situasi tersebut rentan untuk membuat umat menjadi mungkar, sehingga lebih memilih dewa-dewi asing untuk disembah. Bukankah dalam situasi tersebut orang akan mencari pegangan baru saat sumber pelindungan telah lenyap? Dalam kondisi terpuruk dan tanpa arah, manusia akan mencari jalan keluar. Firman Tuhan yang datang pada umat sebagai gambaran bahwa suatu kesia-siaan belaka untuk mungkar dan menyembah ilah-ilah lain. Betapa tidak, semua ilah lain, semua ilah asing digambarkan sebagai suatu beban belaka bagi binatang pembajak. Lantas apa gunanya menyembah ilah yang hanya menjadi beban bagi hewan peliharaan? Bukankah itu suatu hal yang konyol? Sekali-kali Tuhan tidak dapat disandingkan dengan beban binatang. Justru Tuhan adalah pencipta yang sedari kala telah memelihara umatnya sejak dari kandungan. Kasihnya digambarkan dengan kata, aku menggendongmu. Dan sampai berambut putih sekalipun, ia tetap menyayangi umatnya. Bukankah ada ketenangan, kehangatan, dan rasa damai dan teduh ketika kita digendong oleh ibu dan ayah kita? Aku menggendongmu merupakan suatu jaminan bahwa sampai kapanpun kita adalah kepunyaan Tuhan. Dalam pergumulan yang membuat kita mempertanyakan hari kasih Tuhan, tetaplah yakini bahwa Tuhan tetap ada dan bekerja di tengah hidup. Sama seperti umat Israel Selatan di pembuangan. Pergumulan kita sesungguhnya mau memurnikan kepercayaan kita, serta menyadarkan bahwa hidup ini tidak berdaya
jika menjauh dari hadapan Tuhan sampai kapanpun. Kitalah anak yang selalu dalam gendongan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menutup renungan singkat kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Halik pemelihara hidup kami kembali menaikkan syukur atas waktu yang boleh kami nikmati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati apapun yang telah kami dengarkan, sehingga boleh menjadi rema dalam menapaki kehidupan yang Tuhan masih percayakan, khususnya pada sepanjang hari ini. Bapa, kami mohon ampun jika dalam kehidupan kami sering gagal untuk bersaksi kepada sesama kami mengenai anugerah keselamatan dan wujud kasih Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami dan telah kami terima. Ampuni kami Tuhan dan sucikan kami yang penuh dengan dosa ini. Kami berdoa untuk orang tua kami, berikan kemampuan untuk boleh menikmati masa tua mereka dengan terus bersandar pada pertolongan Tuhan. Adik dan kakak kami, ajari kami untuk saling mengasihi, seperti kasih Kristus yang ada di dalam diri kami. Anak cucu kami, berikan pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Seluruh keluarga dan jemaat Tuhan yang berada dalam masa tua, berkati dan topang mereka seperti janji Tuhan yang akan terus memelihara bahkan menggendong saat sudah tidak mampu lagi menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun di muka bumi ini, khususnya gereja tempat kami bersekutu. Berkati setiap jemaat Tuhan, sehingga iman kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit, bergumul karena keterbatasan dalam menjalani kehidupan. Oh Tuhan, pulihkan setiap kami yang sakit dan yang berbeban berat, sehingga nyata bahwa Engkau adalah Allah yang terus memelihara dan menopang kami. Oh Tuhan, kami juga berdoa kiranya hikmat Tuhan tetap bersama dengan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pekabaran Injil yang ada di seluruh muka bumi ini. Perlengkapi anak-anak Tuhan, sehingga boleh menjalani misi Tuhan dengan baik, dan banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara yang kami cintai. Berkati pemerintah kami, sehingga boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Dan bangsa serta negara kami bisa terus maju, dan setiap kami selaku anak-anak Tuhan boleh memberikan kemampuan terbaik kami untuk membangun bangsa kami. Kami mohon dengarkanlah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan dan ibadah singkat kita pagi ini. Selamat menjalani hari yang penuh rahmat Tuhan. Semangat pagi, pada salama. Kuda semangat.